بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan alhamdulillah pula kita sehat. Ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 9 ya. Tanggal 9. Berarti baru tanggal muda. Masih banyak duitnya gitu. Masih sehat kantongnya, sehat juga badannya. Nah, semua itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang patut kita syukuri. Dan lebih besar daripada itu semua, nikmat bisa melaksanakan ibadah dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Ini menunjukkan bahwa hati kita juga sehat, karena mengamalkan ibadah itu tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang sakit hatinya. Tapi sekarang insyaallah kita akan membahas surah Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Surat ini juga bisa dinamakan sebagai surat Al-Ikhlas, karena keikhlasan itu ada dua, keikhlasan yang nampak dan keikhlasan yang tersembunyi di balik dada kita. Nah, suratul Kafirun ini menjelaskan tentang kemurnian ibadah yang nampak, sedangkan suratul Ikhlas menjelaskan tentang kemurnian ibadah yang tersembunyi di balik dada. Tapi kita akan bacakan suratnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukanlah penyembah Rabb yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah ilah yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Ya, ini sikap yang jelas, sikap yang di dalamnya terdapat hidup di atas prinsip yang kuat, tidak gonjang-ganjing dalam beragama, tidak ragu karena takut dicela orang, tidak ragu karena takut dicaci maki orang. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad, ada seorang yang bernama Harith bin Jabalah. Dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu surat
yang bisa aku baca saat akan tidur. Maka beliau menjawab, jika engkau akan tidur pada malam hari, maka bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Karena sungguhnya ia jaminan terbebas dari kesyirikan. Ternyata surat ini juga dibaca sebelum kita tidur. Dan Nabi SAW biasanya membaca ini di sholat maghrib. Sholat maghrib beliau baca Al-Kafirun dan baca surat Al-Ikhlas. Ya. Tadi kita sudah menyinggung bahwa suratul Ikhlas itu menjelaskan tentang kemurnian ibadah batin, sedangkan suratul Kafirun menjelaskan tentang kemurnian ibadah yang nampak. Surat ini merupakan surat yang menyatakan berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, di mana surat memerintahkan untuk ikhlas di dalam mengerjakannya. Disinilah titik beratnya kita sebagai umat Islam yang salah paham tentang toleransi. Urusan manusiawi, badan, perdagangan, bisnis, kita harus toleransi, menghargai orang lain walaupun beda agama. Di antara bentuk toleransi yang bagus juga adalah kita tidak mengganggu agama lain beribadah pada waktu mereka beribadah. Adapun ikut-ikutan ibadah mereka berarti bertentangan dengan surat ini. Ya. Surat ini menjelaskan tentang larangan mengikuti cara mereka beribadah, bukan mengancam atau mengganggu mereka dalam bentuk fisik. Sebaliknya yang kita dapatkan, kita mendapat gangguan secara verbal kadang, di mana ketika kita tidak mengikuti cara beribadahnya orang lain, kita dibuli dengan kalimat intoleran. Ya enggak? Ini juga kita harus jelaskan supaya kita tidak salah paham tentang toleransi. Islam sangat menghargai perbedaan, namun Islam tidak memberi ruang untuk penyimpangan. Karena kalau semua perbedaan itu dan dengan penyimpangannya kita terima, maka hari ini kita akan rusak dalam beragama. Berapa banyak orang selingkuh dengan alasan mereka saling mencintai walaupun istri orang, suami orang. Apa Anda akan terima penyimpangan itu? Lalu dibawakan kaidah kita harus berani menerima perbedaan. Oke, kita tidak salahkan perbedaan, tapi kita juga tidak menerima penyimpangan. Itu harus ditetapkan dalam benak kita. Lihat, Allah mengatakan Qul. Kalimat Qul ini kita sering menerjemahkan dengan kata katakanlah. Padahal yang dimaksud dalam ayat ini adalah jelaskan tentang akidahmu kepada mereka. Jangan disembunyikan. Jelaskan keyakinanmu kepada mereka. Jangan ada embel-embelnya. Biar putih terlihat putih, hitam terlihat hitam. Itu maksud kalimat Qul. Disuruh menjelaskan seterang-terangnya. Kemudian selanjutnya, wahai orang-orang kafir. Ini mencakup setiap orang kafir yang ada di muka bumi ini. Tetapi orang-orang kafir yang dituju oleh pembicaraan ini pada saat itu adalah orang kafir Quraisy. Karena waktu itu memang orang kafir Quraisy lagi tawar-menawar penyembahan. Ya, di mana saat itu orang-orang kafir Quraisy datang ke Abu Thalib, Abu Thalib, itu kasih tahu keponakanmu, hentikan dia untuk berdakwah. Kalau enggak kita akan perang. Abu Thalib datang. Abu Thalib mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak mau terjadi konflik. Hentikan dakwahmu. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku sebagai beban hidup, maka aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini.
Ternyata negosiasi itu tidak ada hasil. Tidak lama kemudian mereka cari ide lagi, karena fitnah yang mereka lontarkan semakin membuat orang-orang masuk Islam. Orang semakin tertarik pada Islam. Dibilang gila lah, dibilang tukang syair lah, dibilang tukang sihir lah, dibilang orang majnun lah, dan seterusnya. Maka mereka pun mengadakan perundingan ulang, datang kepada Nabi SAW, menawarkan yang lebih nikmat. Kata mereka, Muhammad, jika engkau ingin menjadi orang paling kaya, kami akan kumpulkan harta supaya engkau menjadi yang terkaya di antara kami. Jika kau ingin menjadi orang yang paling terhormat, kami akan angkat engkau sebagai sayyid, sebagai tuan kami. Atau kalau kau mau wanita cantik, kami akan kumpulkan wanita-wanita pilihan untuk engkau. Dan seterusnya mereka tawarkan. Nabi mengatakan tidak. Kemudian akhirnya mereka pun memutuskan untuk menawarkan negosiasi ibadah. Ibadahnya bisa dinego ini. Kata mereka, Muhammad, kau sembah dulu Tuhan kami setahun, baru tahun depan kami akan menyembah Tuhanmu saja. Nabi enggak mau. Ayatnya belum turun-turun nih. Sampai mereka datang lagi, kalau begitu enggak usah engkau menyembah Tuhan kami, cukup kau usap berhala kami akan menyembah Tuhanmu. Turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi Rasulullah disuruh usap-usap tuh wajah berhala. Ini sebagai dalil juga bahwa kita ikut-ikutan ajaran agama orang lain itu tidak boleh. Nabi jangankan ikut beribadah atau merayakan kebesaran Tuhan mereka, mengusap wajah aja beliau tidak mau, sallallahu alaihi wasallam. Ini toleransi yang berprinsip, nggak mengganggu orang tapi juga tidak mengganggu keyakinan sendiri. Kita kadang toleransi terhadap keyakinan orang tapi kita ganggu keyakinan kita sendiri, itu masalah kita. Lihat bagaimana prinsip yang kuat ini. Turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Nah, mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Ada juga yang mengatakan bahwa karena kebodohan mereka mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala selama 1 tahun. Itu kita ceritakan tadi. Dan mereka akan menyembah Rabb beliau selama 1 tahun ke depan. Kemudian Allah menurunkan surat ini, di dalamnya Dia memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri dari agama mereka secara keseluruhan. Jadi ini melepaskan diri dari agama, tidak memutuskan hubungan manusiawi. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah pun ada kesempatan untuk mematikan orang Mekah secara manusia, beliau tidak mau. Apa kesempatan itu? Itu ketika masuk Islam kepala suku Yamamah, namanya Sumamah. Sumamah ketika meninggal dunia, ketika dia masuk Islam, dia meminta izin kepada Nabi untuk melakukan embargo makanan pokok ke Mekah, karena Mekah itu bergantung pada gandum yang ada di Yamamah. Masuk Islamlah kepala sukunya, dan dia bisa menghentikan penjualan gandum ke Mekah, dan mati kelaparan orang Mekah waktu itu. Tapi Nabi tidak ke arah situ dakwahnya. Dia hanya memutuskan ajaran agama orang lain untuk diikuti, tapi secara manusiawi beliau tidak lakukan itu. Kalau Nabi mau dendam, udah mati kelaparan orang Mekah waktu itu. Ini poin yang harus kita fahami dalam beragama dan bertoleransi. Kita juga jangan salah paham, terlalu lembek kita ikut-ikutan, terlalu keras kita membanting orang. Ini metode yang benar, Al-Quran, dan jarang orang mau menjelaskannya. Bahkan saya pernah menjelaskan Qul huwallahu ahad di televisi, itu ditolak. Saya pernah diundang di televisi 3 kali, televisi swasta ini. Ya, kalau saya mau jadi artis bisa aja saya bikin kajiannya. Tapi karena saya menjelaskan seperti yang di kitab, mereka tidak bisa menjualnya.
karena akan ada yang tersinggung. Ya kan, harus dijual kajian kita di TV kan. Nah, ini ayat ini lebih tegas lagi. Qul huwallahu ahad itu masih lembut, masih menyinggung-nyinggung. Kalau ini enggak, tegas Allah katakan. Agar kita umat Islamnya punya izzah, punya kekuatan. Walaupun kita dipandang remeh dalam urusan dunia, tapi jangan agama kita juga diobok-obok. Kita nggak mau agama kita diobok-obok. Lihat Allah katakan, La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Anda tahu asli makna daripada ayat ini dulunya? Asalnya adalah mereka mengajak Nabi beribadah kepada Allah, tapi harus melewati berhala. Jadi mereka itu tidak mengajak Nabi untuk menyembah berhala secara langsung, tapi mereka menganggap, wahai Muhammad, gini cara kami menyembah Allah, yaitu harus melewati tawassul dengan berhala. Prasangkaan mereka penyembahan seperti itu kepada Allah dicintai Allah. Ternyata Allah menafikan penyembahan mereka kepada Allah, karena hakikatnya bagi Allah itu perbuatan syirik yang mereka sebenarnya menyembah kepada selain Allah, walaupun mengklaim menyembah kepada Allah. Asalnya pembicaraan ini tentang cara, bukan siapa yang disembah. Cara mereka menyembah Allah itu melalui apa tadi? Tawassul kepada orang-orang yang mereka bentuk patungnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan, Muhammad, kalau kau mau menyembah Allah, gini loh caranya. Itu awalnya. Tapi Allah tidak menganggap mereka menyembah Allah. Karena itu Allah katakan, La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Walaupun mereka mengklaim menyembah Allah. Diulangi lagi oleh Allah, Wala ana abidun ma abadtum. Tadi masih menggunakan kata kerja. La a'budu, ini kata kerja. Ya, masih ada kemungkinan untuk beribadah kalau menggunakan kata kerja terus. Tapi ditegaskan lagi, Wala ana abidun. Ini kata isim. Dan perbedaan kata kerja dengan kata isim dalam bahasa Arab, kata kerja bisa saja terputus karena waktu yang memutuskannya. Kan kerja dikaitkan dengan waktu. Sedangkan kata isim, kata benda lah bahasa Indonesianya, dia tidak memiliki batasan waktu. Artinya selamanya aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Itu penegasan, wala ana abidum ma abadtum. Ya. Seharusnya la a'budu sudah cukup sebenarnya. Tetapi karena itu tidak puas, maka diputuskan, waktu-waktunya pun diputuskan. Selamanya sampai aku mati, aku tidak akan beribadah kepada apa yang kamu sembah. Nah, ketika Anda baca ini surat Maghrib, Anda sedang mengikrarkan itu, mengikrarkan tidak boleh lagi ikut acara keagamaan orang lain setiap tahun, kebesaran mereka. Itu sebenarnya, ya, bahkan acara-acara yang bersifat keagamaan yang kita anggap sebagai perayaan ini dan itu kita putuskan dengan ayat ini. Tapi kan kita tidak pernah diajarin isinya, hanya diajarin bacanya. Ya, bahkan yang bacanya keras-keras ikut-ikutan acara orang-orang non-muslim. Dan ini perlunya kita belajar. Namanya belajar prinsip dari prinsip yang Allah tetapkan. Kemudian maksudnya, aku tidak akan pernah menyembah sesembahan kalian. Ya. Sebagaimana kalian pun tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Artinya kalian tidak akan mengikuti perintah-perintah Allah, dan kalian tidak mengikuti syariatnya dalam menyembah Allah. Lihat penjelasannya. Kalian tidak mengikuti syariatnya dalam menyembah Allah, berarti mereka mengklaim menyembah Allah, tapi tidak melalui syariat Allah, tapi melalui syariat Abu Jahal, melalui syariat Abu Lahab, melalui syariat Al-Walid bin Mughirah, ketua-ketua orang kafir waktu itu. Dan rata-rata
penganut agama selain agama Islam atau penganut ajaran sesat selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya mereka menyembah Allah dengan cara tokoh mereka masing-masing, bukan dengan syariat Allah. Contoh teroris misalnya. Kita bicara teroris yang lebih gampang kita pahami. Teroris itu orang Islam, tapi berjihad, jihad itu ibadah. Tidak mengikuti syariat Rasul, tapi mengikuti syariat tokoh mereka yang paling klasik, namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah itu pekerjaannya adalah protes kepada penguasa yang sah. Karena tidak puas, dia pun melakukan pemberontakan sampai mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Sambil baca Quran lagi bunuh Ali bin Abi Thalib. Dibunuh oleh tokoh mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Lihat, mereka beribadah jihad dengan mengikuti gaya pola jihadnya Dzul Khuwaisirah atau Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan sampai sekarang pengikutnya masih mengikuti gaya itu. Dan itu yang dilakoni oleh orang-orang teroris, bukan syariat Rasulullah SAW. Demikian juga orang kafir Quraisy menyembah Allah dengan syariat tokoh mereka yang bernama Abu Jahal dan yang lainnya. Hati-hati kita ini, kalau kita mengedepankan syariat selain syariat Allah dalam beribadah, sebenarnya kita sedang mengagungkan orang selain Allah dan mengikuti orang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Dengan demikian Rasulullah SAW terlepas dari mereka dalam segala aktivitas mereka. Karena sesungguhnya setiap orang yang beribadah sudah pasti memiliki sesembahan dan yang ia sembah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah menyebutkan, dulu musuh Nabi itu ada dua. Yang satunya bodoh, yang satunya pintar mengelabui orang. Yang pintar mengelabui orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka mengubah kitab yang sah datangnya dari langit. Sedangkan yang bodoh ya orang-orang jahiliyah Arab. Saking bodohnya, kata Imam Syafi'i, kalau mereka buat patung dari roti, mereka bosan menyembahnya, mereka makan. Nanti bikin lagi. Setiap bosan makan, bikin lagi. Ya. Dan ini perkara yang lucu tapi sesat. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak diterima oleh mereka. Tapi kalau ditanya, kau sembah siapa? Sembah Allah. Tidak ada Abu Jahal mengatakan menyembah berhala secara langsung. Dia mengatakan menyembah Allah, tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya Allah. Kalau ditanya arti Allah itu apa, mereka akan jawab sesembahan, karena itu bahasa Arab. Yang mereka tidak terima itu, sekali lagi, kalau dinafikan cara mereka beribadah, itu yang mereka tidak terima. Bukan tidak terima Allah sebagai sesembahan, bukan. Kita salah paham tentang kisah orang kafir ini. Hari ini pun orang tidak mau disalahkan, bukan disalahkan yang disembahnya. Hari ini yang disalahkan cara menyembah Allah. Sebenarnya itu yang salah dari kita, bukan siapa yang kita sembah. Saya yakin semua orang Islam menyembah Allah, mau dia teroris, mau dia Syiah, mau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau dia agama apapun, ajaran apapun dari umat Islam, pasti mengaku menyembah Allah. Yang disalahkan sebenarnya bukan yang dia sembah, tapi bagaimana cara dia menyembah. Itu disalahkan ayat ini. Ya. Kecuali kalau memang ada orang yang suka menyembah selain Allah, seperti penyembah pemain bola, penyembah ini, penyembah itu lain lagi ceritanya. Tapi itu tidak banyak. Yang paling banyak tuh orang yang menyembah Allah tapi salah cara. Mereka tidak mau mengatakan dua kalimat syahadat, karena dua kalimat itu mengantarkan orang musyrik kepada Islam. Sedangkan orang-orang musyrik menyembah selain Allah dengan ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian ajaran kalian,
bagi aku ajaran aku. Perhatikan kalimat din, Masya Allah. Yang ini adalah bahasa Arab. Dana yadinu artinya hitung-hitungan. Jadi kita beragama ini harus ada perhitungannya. Nah, sembarangan kita mengamalkan agama kita. Ini diterima Allah atau tidak? Anda bekerja di sini, sebagai apapun Anda di sini, pasti ada perhitungan waktu Anda bekerja. Dan perhitungan pekerjaan itu ditentukan oleh kantor. Keluar dari situ, yang dihitung mundur oleh kantor gaji Anda. Kalau enggak dipecat. Ya kan? Kalau enggak dipecat. Agama itu disebut din karena di situ ada hitung-hitungannya. Tidak sembarangan kita mengamalkan, maka disebut din. Lakum dinukum waliyadin. Maka hutang disebut dain, oke? Hisab disebut din juga di hari kiamat. Orang menghitung hubungan dengan orang lain, bahasa Arabnya dana yadinu, kama tadinu tudanu. Ya, inilah din. Jadi kita punya hitung-hitungan, tidak sembarangan juga kita beramal. Gimana kita bisa sembarangan beramal untuk dapat surga? Dapat gaji di sini aja kita harus hitung-hitungan kok. Maka itulah disebut dengan din, ajaran. Kandungan ayat ini sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Surat Yunus ayat 41. Kata Allah, jika mereka mendustakan dirimu wahai Muhammad, maka katakanlah, untuk kamu untuk aku apa yang aku kerjakan, dan untuk kamu apa yang kamu kerjakan. Kamu berlepas diri dari apa yang aku amalkan, sebagaimana aku pun berlepas diri dari apa yang kamu amalkan. Nah, ini yang menjadi dalil enggak bolehnya kita ikut-ikutan ajaran agama lain. Ya. Kalau Anda lihat nanti di akhir zaman, kalau dikasih umur kita mungkin 5.000 tahun atau 500 tahun ke depan, kita akan lihat orang Islam mana yang akan mengikuti Dajjal. Ya, pasti orang-orang yang mengikuti selain ajaran Rasulullah SAW. Maka teroris nanti di hari akhir zaman disebut anjing-anjing neraka karena mereka akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Bersama orang-orang Yahudi yang sekarang ini sedang memerangi orang-orang Islam di Palestina. Kemudian Al-Bukhari berkata tentang ayat ini, lakum dinukum waliyadin, yakni bagi kalian kekufuran kalian dan bagiku agama Islam. Di sini Allah tidak mengatakan dini, agamaku, karena ayat-ayat tersebut menggunakan diakhiri nun sehingga huruf ya dihilangkan, seperti yang difirmankan Allah, fahuwa yahdini. Ya, Ibnu Jarir menukil dari beberapa ahli bahasa Arab bahwa hal tersebut termasuk dalam bab penekanan. Artinya gini, lakum dinukum waliyadini, harus begitu. Ni-nya harus ada ya terakhirnya. Ya, artinya bagi kamu ajaran kamu, bagiku agama aku. Hanya sekedar ungkapan itu. Tapi begitu ya yang tadinya lakum dinukum waliyadini, kan harus panjang sebenarnya. Tapi ni-nya disingkat waliyadin gitu, hilang ya-nya, waliyadin, kan itu baris fathah itu. Itu untuk menekankan, menguatkan, aku betul-betul mengikuti ajaranku, enggak ikut ajaran kamu gitu. Sedikit pun aku enggak mau ikut ajaran kamu gitu. Maksud daripada penghilangan huruf ya terakhir itu. Ya. Kemudian Ibnu Abbas, Abul Abbas Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam beberapa kitabnya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, la a'budu ma ta'budun, ya, ini adalah kata kerja dinafikan karena ia merupakan kalimat fi'liyah, berawal dari kata kerja, maksudnya la a'budu ma ta'budun. Ya.
Kemudian wala ana abidu ma'abattum, ini kata isim, tadi sudah kita jelaskan. Ya. Bentuk kalimat ismiyah lebih kuat daripada bentuk kalimat kata kerja. Kalau kata kerja, ia menafikan sekarang, belum tentu nanti dinafikan. Aku sekarang enggak beribadah kepada Tuhanmu, belum tentu nanti enggak beribadah kepada Tuhan dia. Nah, untuk menekankannya, udah pakai kalimat isim, la wala ana abidumma. Ini kalimat kuat. Kalau Anda belajar bahasa Arab, ini kalimat bukan kalimat sembarangan. Ya. Kalau mungkin kalau kita kalimat songongnya, mau apa ente? Ini agama aku. Gitu. Udah ente ajarkan ajaran agama kalian. Kalau mau songong ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Arti saking kuatnya kalimat itu, aku betul-betul tidak akan mungkin menyembah Tuhan kamu. Tak akan. Ditawarkan uang 5 miliar, 7 triliun pun aku tolak. Ya. Itu maksud wala ana abidum ma abadtu. Udah tidak bisa goyang lagi itu, tawar menawar sudah ada. Maka Nabi mengatakan sebelum turun ayat ini, kalian taruh bulan di tangan, kalian taruh matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku tinggalkan dakwah ini, tidak akan aku lakukan. Itu kalimatnya. Makanya diturunkan ayat yang tegas ini. Tapi mengenai lakum dinukum waliyadin, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Abu Abdullah Asy-Syafi'i, dia mengatakan ini sebagai dalil bahwa kekufuran itu secara keseluruhan merupakan satu agama. Ya, maksudnya mau menyembah apapun sama aja dinamakan kufur. Gitu. Sehingga ada kemungkinan orang Yahudi menerima warisan dari orang Nasrani. Demikian pula sebaliknya, orang Nasrani menerima warisan dari orang Yahudi. Makanya Yahudi itu yang diwariskan sekarang adalah warisan Fir'aun. Padahal Fir'aun itu musuh mereka dulu. Apa warisan Fir'aun yang diwarisi Yahudi? Egois dan zalim. Mereka tahu kebenaran, sama Fir'aun juga tahu kebenaran. Tapi warisannya egois dan zalim. Dua hal ini kalau diwarisi oleh seorang, nggak mungkin Quran masuk ke dalam hatinya, nggak mungkin kebenaran masuk dalam hatinya. Maka oleh karena itu benar kata Abu Abdullah Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa kadang orang Yahudi mewariskan ajaran Nasrani, demikian juga Nasrani mewarisi ajaran Yahudi. Contoh dekatnya, ya mungkin Anda pernah dengar keyakinan orang-orang Hindu Brahman. Kalau orang mati, ruhnya itu tidak langsung berpindah ke alam nirwana, tapi ada di satu tempat namanya tempat sirkulasi ruh selama 40-an hari. Ternyata itu diwariskan oleh orang Buddha. Pada abad ke-6 Masehi, orang Buddha pergi ke India, mereka berdagang di sana, kemudian mereka beranak pinang di sana. Sedikit tidak atau mereka pun terpengaruh dengan ajaran orang Hindu, tapi Hindu Brahman, bukan Hindu Wisnu dan yang lainnya, tapi Hindu Brahman. Di abad ke-6 Masehi. Abad 8 Masehi, anak cucu orang-orang Cina Tionghoa tadi pulang ke negeri mereka dan membawa pulang harta serta ajaran orang Hindu tadi. Apa ajaran yang mereka lakukan itu? Yaitu keyakinan bahwa ruh kalau dicabut tidak langsung pindah ke alam akhirat. Qadarullah, ajaran itu pun masuk ke ajaran hati kaum muslimin, di mana begitu dicabut ruh itu tidak langsung berpindah ke alam akhirat, tapi masuk dulu ke rumah kita selama 40-an hari. Ya kan? Cuman kita tidak seperti bahasa mereka, tempat sirkulasi ruh. Ya. Dan ternyata itu juga diwariskan oleh orang-orang Nasrani. Walaupun pendeta-pendeta besar Nasrani tidak terima ajaran itu, karena di kitab Bible tidak pernah disebutkan ruh itu berada di alam lain setelah dicabut. Mau Al-Quran, mau Injil, mau Taurat, mau Zabur, mau apapun kitab dari langit, pasti mengatakan begitu ruh dicabut langsung pindah ke alam barzakh atau alam akhirat. Nah, itu ajaran sesat itu begitu. Itu disebut dengan millah, saling mewarisi. Maka ayat ini memutuskan warisan itu sebenarnya. Lihat, warisan saling mewarisi, karena semua agama selain Islam adalah satu dalam kebatilan, kesesatan.
Imam Ahmad bin Hanbal dan orang-orang yang sejalan dengannya mempunyai pendapat yang menyatakan tidak dibolehkannya menerima warisan orang Nasrani dari orang Yahudi, dan demikian sebaliknya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi SAW. Ini berkaitan dengan warisan. Saking kita tidak dibolehkannya saling mewarisi agama, warisan harta pun tidak boleh kita warisi dari orang Yahudi dan Nasrani. Andai kan begini, ada orang pindah agama orang tuanya dan dia meninggalkan harta yang banyak, anak-anaknya muslim semua. Anak-anaknya ini tidak bisa mewariskan harta ayahnya, nggak bisa, karena sudah diputuskan warisan itu oleh pindahnya agama si pewaris. Atau ada anaknya yang murtad, 3 orang, orang tuanya muslim, meninggal dunia, 3 orang ini sepeser pun tidak boleh dapat warisan. Beda agama tidak boleh saling mewariskan harta. Bahkan lebih tegas lagi oleh pendapat mazhab Hambali, jangan kata orang pindah agama, orang tinggalkan sholat, yang terputus nanti haram sembelihannya, tidak boleh dapat mewarisi. Kemudian suami istri otomatis cerai. Konsekuensi itu meninggalkan sholat. Tapi ini mazhab Hambali. Saya tidak mengatakan semua ulama sepakat, kecuali memang orang ini mengatakan sholat tidak wajib, maka keluar dari Islam dong. Tapi kalau orang itu malas-malas, hatta malas sekalipun dalam mazhab Hambali, orang tidak sholat aja dianggap sudah pindah agama. Apa konsekuensinya kalau tidak sholat? Bukan hanya dia tidak sholat konsekuensinya. Konsekuensinya dia dengan istrinya langsung cerai. Meninggal orang yang akan mewariskan harta kepadanya tidak dapat di harta warisan. Kemudian kalau dia menyembelih ayam, apalagi menyembelih hewan kurban, penyembelihannya haram dimakan. Bayangkan, seperti itu ajaran agama, banyak konsekuensinya. Apalagi kita mewariskan ajaran, mewariskan yang harta aja, kalau beda agama tidak dibolehkan dalam agama kita. Tapi saya kira cukup itu bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita akan bahas surat An-Nasr, kemudian surat-surat pendek lainnya, tinggal beberapa surat lagi. Yang mudah-mudahan kalau selesai surat ini nanti kita pindah ke juz yang lebih panjang lagi. Nanti ini kan juz ammah. Ya, kalau kita mau bicara hukum, kita mulai dari juz pertama. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.